Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febiana Putri Dan saya Azratif Madaini. Kami dari jurusan AIS 68 akan mempraktekkan untuk melakukan sesi konseling dan coaching. Jadi untuk itu, Mari disimak mari disimak videonya. Perkenalkan, nama saya Azrati Madaini, selaku konselor pada hari ini. Sebelumnya, apakah boleh minta waktunya sebentar untuk konseling dengan Anda? Boleh, Mbak? Baik, Mbaknya dengan namanya siapa? Nama saya Adinda Febiana Putri. Baik, Mbak Dinda, apakah boleh tahu usia dari Mbak Dinda sekarang berapa? Usia saya sekarang menginjak 21 tahun. Oke, baik, Mbak Dinda sekarang usianya 21 tahun. Untuk Mbak Dinda sendiri, kesibukannya atau aktivitas Mbak Dinda ini apa ya, Mbak? Saya seorang mahasiswa dari LP3I Banten. Oke, baik. Untuk yang Anda rasakan pada saat ini ya, Mbak sendiri apa sih, ada nggak sih yang dirasakan pada akhir-akhir ini gitu? Akhir-akhir ini, Mbak, saya itu merasa kurang tidur karena saya selalu begadang. Biasanya tuh tidur saya paling lama atau paling malam itu jam 11 malam, tapi akhir-akhir ini saya selalu tidur di jam 2 atau jam 2 lebih. Oh, itu sangat malam sekali ya, Mbak ya. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa sih atau hal apa sih yang terjadi? Sebenarnya saya begadang itu karena saya memikirkan hal-hal lain gitu ya Mbak, kayak saya memikirkan masa depan saya, overthinking semacam kayak gitu. Dan jadi ketika saya memikirkan itu, ketika nggak punya solusi gitu ya di pikiran saya larinya ke nonton film di malam hari. Jadi saya sudah nyaman nih dengan menonton, saya lupa waktu, sehingga itu yang menyebabkan saya juga begadang untuk lebih lama lagi, Mbak. Baik, jadi permasalahannya Mbak Dinda ini dengan susah tidur ya, Mbak ya? Iya, betul. Untuk dampak dari Mbak sendiri nih, dampaknya dari susah tidur itu apa ya, Mbak? Kalau saya merasanya saya ngantuk pasti, apalagi kalau misalnya saya ada kelas pagi besoknya, saya itu ngantuk sekali Mbak, dan itu saya merasa hilang fokus juga pada saat pelajaran pagi hari, dan itu menyebabkan saya jadi nggak bisa menyerap pelajaran apa yang diberikan oleh dosen, dan itu cukup mengganggu Mbak untuk saya, karena saya sendiri tipe orang yang kalau belajarnya itu sebenarnya harus mendengarkan dan melihat secara visual dosennya. Cuman karena saya ngantuk, saya sulit fokus, jadi itu mempengaruhi ke saya tentang pemahaman saya tentang pembelajaran itu, Mbak. Baik, boleh saya beri saran? Untuk permasalahan Mbak Dinda ini kan sulit tidur ya, Mbak ya? Iya, betul. Mungkin saran dari saya nih ya, Mbak bisa meluangkan waktunya untuk relaksasi seperti membaca buku atau mandi dengan air hangat, ataupun juga seperti mendengarkan musik supaya Mbak Dinda ini jadi jauh lebih rileks. Dan dari samping hal itu, Mbak Dinda juga bisa berpikir lebih positif lagi, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi atau mungkin terjadi, tapi jangan terlalu berlebihan. Dari itu pula Mbak Dinda juga mungkin bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat lagi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu, Mbak. Jadi dari hal-hal tersebut juga kemungkinan bisa membuat Mbak Dinda tidurnya jauh lebih efisien lagi gitu. Atau mungkin kalau sudah terlalu parah, Mbak Dinda bisa konsultasi kepada dokter agar dapat resep untuk kesulitan tidur Mbak Dinda tersebut. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Cuman saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu malas gitu ya untuk melakukan itu. Itu gimana ya Mbak? Coba mungkin Mbak Dinda harus mencobanya terlebih dahulu ya.
Karena kita kan sesuatu hal yang tadinya tidak terbiasa itu akan lebih lebih terbiasa kalau kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Mungkin Mbak Dina coba terlebih dahulu untuk mengkonsumsi sayuran, atau juga Mbak Dina coba dulu untuk mengurangi kafein seperti teh atau kopi, atau juga Mbak Dina coba untuk relax seperti Mbak Dina. Nggak mungkin kan kalau tidak suka mendengarkan musik, pasti suka kan? Iya, saya suka mendengarkan musik, Mbak. Ya, dari musik juga itu juga akan membuat Mbak Dina sendiri jauh lebih rileks, dan kemungkinan sih itu akan lebih efektif ya kalau misalnya Mbak Dinanya juga mau mencoba terlebih dahulu. Terima kasih atas sarannya. Semoga saran Mbak bisa saya terapkan. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Perkenalkan, nama saya Adinda Febriana Putri selaku coacher hari ini. Terima kasih Mbak sudah ingin melakukan sesi coaching dengan saya. Sebelumnya saya boleh tahu Mbak namanya siapa? Nama saya Azra Tifadaini. Baik Mbak Azra, umur berapa sekarang? Sekarang saya usianya 19 tahun. 19 tahun ya. Saya boleh ya bertanya-tanya sebentar. Untuk sekarang, apa yang sedang Anda lakukan? Untuk aktivitas saya sehari-hari hanya berkuliah saja, berkuliah dari pagi hingga sore. Berselingan dengan itu, saya sedang melakukan kesibukan berjualan di kampus, jadi tidak begitu banyak mengeluarkan waktu. Oh baik. Mbak sendiri boleh saya tahu kenapa sih Anda ingin mengikuti sesi ini? Apa yang sebenarnya sedang Anda rasakan? Sebetulnya saya ingin melakukan kegiatan coaching seperti ini dikarenakan saya memiliki permasalahan pada saat saya itu merasa kayaknya saya ini boros deh akan hal sesuatu, apa seperti dalam ekonomi ya, dalam peran uang. Iya, jadi saya merasa kenapa sih saya ini kenapa jadi boros gitu. Oh baik. Jadi tentang pemborosan ya Mbak ya. Gitu. Kalau boleh tahu juga kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Mbak bisa sampai boros seperti itu? Sebetulnya saya itu boros kemungkinan karena banyak hal yang ingin saya beli. Contohnya seperti ketika saya melihat menggulir pada saat menggulir salah satu platform seperti Shopee dan lainnya, atau juga pada saat saya buka platform seperti Gojek, di situ juga bisa GoFood tentang makanan. Sepertinya saya melihat itu sangat tertarik, seperti sepertinya terlihat enak gitu. Pada akhirnya saya memesan makanan tersebut, atau juga seperti di Shopee kelihatannya sepertinya bagus, baju ini, benda ini, segala macam. Akhirnya saya membeli hal-hal random, dan ketika saya hitung pengeluaran saya itu ternyata sangat amat boros. Oh, seperti itu ya. Jadi itu malah mengganggu Anda dan membuat Anda mengeluarkan uang yang berlebihan untuk hal yang tidak perlu ya. Ya, Betul. Jadi untuk dampaknya yang Anda rasakan selain mengeluarkan uang secara berlebihan, itu apa ya Mbak? untuk dampak yang saya alami selain berlebihan mengeluarkan uang, Kalau seperti Anda merasa jadi pemborosan ini bikin saya berfoya-foya atau seperti apa, atau merasa jadi ada sifat yang sebenarnya ini bukan saya, tapi karena pemborosan ini jadi muncul sifat-sifat yang apa ya, yang membuat Mbak terganggu gitu. ya mungkin karena dari hal saya boros tersebut, saya menjadi lupa waktu pada saat saya menggulir terus menerus platform, terus menerus. Akhirnya saya terusan untuk melihat yang ada, barang-barang yang ada di platform tersebut. Akhirnya saya fokus untuk men-check out atau berbelanja di platform tersebut. Jadi saya lupa waktu. Baik, lupa waktu ya. Kalau gitu kira-kira
Mbak sudah terpikirkan belum saran atau solusi yang memungkinkan untuk meminimalisir pemborosan ini? Kemungkinan lebih melakukan aktivitas yang lain mungkin ya untuk mendistraksi biar saya ini tidak terlalu fokus menggulir terus menerus paham tersebut. Apakah sudah Mbak lakukan? Sepertinya sudah, namun masih terhambat. Masih terhambat, tidak apa-apa ya Mbak ya, karena hal itu memang harus dilakukan secara bertahap dan tidak mungkin akan langsung terbebas dari sifat itu, karena pemborosan itu kan suatu mungkin bisa dibilang sifat ya yang manusiawi lah gitu, yang ingin yang gimana sih kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu ya kan. Jadi saya harap Mbak nanti bisa mengaplikasikan saran yang sudah Mbak bilang ke saya, solusi yang sudah Mbak bilang ke saya, nanti diaplikasikan ya. Ya, baik Mbak. Gitu aja sesi coaching kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Adra atas waktunya. Kembali.